Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa bisanadil muttasil al-muallifi rahimahullah qala at-targhib fi ta'jilil fitr. Utawi iki iku bab mertelake nyenengaken fi ta'jilil fitri ing dalam gigi buka. Gigi buka itu ya cepat melakukan berbuka puasa. Wa fi sahur lan bab ing dalam mertelaken nyenengaken sahur. Wa ta'khirihi lan ngakhiraken sahur. Wa qiyami Ramadan lan bab seneng mertelaaken jumenengi atau salat bengi, salat sunah bengi ing dalam bulan Ramadan. Waliksari lan ngake-ngakeaken minal khairi saking kebagusan fi ing dalem Ramadan. Wa idbahi lan bab ing dalem nyenengaken ngenutaken Ramadan sitan ing 6 dina min Syawalin saking ulan Syawal. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 masalah yang digabung menjadi satu dalam satu bab. Yaitu pertama bab tentang cepat melakukan buka. Bukan makannya yang cepat, tapi melakukan bukanya ini yang cepat-cepat. Berarti ya habis masuk waktu maghrib langsung melakukan buka. Yang kedua, bab yang menjelaskan tentang sunnahnya sahur. Walaupun hanya seteguk air. Dan sunat pula mengakhirkan sahur. Jadi jangan batal isya langsung sahur. Atau tengah malam sahur. Ya boleh sih boleh. Tapi tidak ada kesunatannya. Yang sunat itu ada 2, sahurnya dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau kata-kata at-targhib ini berarti sunnah. Begitu juga bab tentang sunnahnya qiyamu Ramadan. Sembahyang sunnah malam di bulan Ramadan. Termasuk di dalamnya adalah taraweh. Walaupun tidak taraweh niatnya. Niat sunat mutlak gitu saja. Sudah hasil mendapatkan pahala qiyamu Ramadan. Dan bab lagi agar memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Serta melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu juga sunnah. Cuma untuk melanjutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu, kalau menurut mazhab Maliki itu
ya setelah Idul Fitri, berarti tanggal 2 Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 6 hari Tanmin Syawal. Makanya orang Jawa ditandai dengan hari raya ketupat. Sebagai hari raya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau kita melakukan ibadah sunnah, ibadah Ramadan, maksud kami 1 bulan, itu kelipatannya kan 10 kebaikan itu. Sehingga sama dengan puasa 10 bulan. Nah, kalau ditambah 6 hari, 6 hari puasa sunnah, itu 1 hari sama dengan 10 hari. Kelipatan pahalanya itu kan dijadikan, lipatannya itu 10 kali. Jadi 6 hari berarti 2 bulan. Maka orang yang melakukan puasa Ramadan saja itu sama dengan puasa 10 bulan. Dan melakukan puasa sunnah 6 hari setelah Ramadan itu sama dengan 2 bulan kelipatannya. Maka total otomatis 1 tahun itu dinilai seperti puasa. Jadi kita tidak puasa 1 tahun, tapi cukup dengan puasa Ramadan ditambah 6 hari. Itu sama dengan pahalanya puasa 1 tahun penuh. Masya Allah, luar biasa anugerah Allah. An Abi Hurairah, dan ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ngucap sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah. Azza maha agung sapa Allah, wa jallalan maha luhur sapa Allah. Ahabbu ibadi, utawi luweh dan senengine pira-pira kawula ingsun, ilayya munggo ingsun utawa maring ingsun, hambaku yang paling saya senangi, yang muslim ya, ajaluhum iku luweh ngeke-ngekene ibadi apane fitratan bukone. Jadi yang paling cepat melakukan berbuka puasa itu yang paling disenangi oleh Allah. Ya katanya kita ingin minta ridhonya Allah, ingin memperoleh ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu apa? Ya senangnya Allah kepada kita. Kalau kita yang ingin. Jadi seperti berbuka puasa langsung ada azan, langsung buka, atau setelah tahu matahari sudah maghrib, masuk terbenam, yakni sudah maghrib, nah maka langsung kita berbuka. Jangan nunggu sholat dulu. Apalagi sholat dikasih qobliyah, dikasih badiyah, masih tambah wiritan panjang sampai isya, bahkan dilanjutkan dengan isya, bahkan lagi dilanjutkan dengan taraweh. Wah, itu Allah tidak senang begitu. Masih lebih senang apa itu? Masuk waktu maghrib langsung berbuka puasa. Sehingga melakukan berbuka cepat-cepat itu adalah perintah Allah. Karena itu yang disenangi Allah, berarti itu perintahnya Allah. Nah, begitu. Yang dimaksud ada lagi hadis lain. Ahabbu ibadi ilayya, yang paling saya senangi bagi saya. Maksudnya apa? Ada lagi makna ay akrabuhum min sawabi wa rahmati.
Yang paling dekat daripada hamba Allah yang berpuasa, dekat dengan apa? Min sawabi, dari pahalaku dan rahmatku. Yang paling dekat, yang paling cepat mendapatkan rahmat Allah dan pahala Allah, itu adalah orang-orang yang tidak mengakhirkan berbuka. Artinya maghrib langsung berbuka. Itu lebih dekat dengan pahala Allah dan lebih dekat mendapat rahmat Allah. Dan itulah yang disenangi oleh Allah. Ajaluhum iku luwih gigi-gigine ibadi apane fitron bukane. Rawahu jadakan hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa Tirmidzi utawi hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Wa Ahmadulan Imam Ahmad sing riwayatna hadis iki Imam Ahmad Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban fi sahihaihima dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Jadi kitab hadis yang sahih itu tidak hanya Bukhari dan Muslim, masih banyak lainnya seperti Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan masih banyak lain-lainnya. Wa Anas dan ceritakan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allahu Gusti Allah anu saking Anas. Qala ngucap sapa Anas. Qala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasakharu. Makanlah sahur atau sahurlah kamu semua. Begitu saja. Tasakharu, sahurlah kamu semua. Meskipun dengan air sajalah. Wa inna fi sahuri maqastune iku tetep ing dalam sahur barokatun apa barokah muttafaqun alaihi utai hadis iku wis disepakati apa alaihi ing atase saka hadis wa rawahu lan hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah itu mabni, tidak boleh wa Ibnu Majahin, tidak boleh. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ini menjadi khodamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun. Selama melayani Rasulullah, Anas ini tidak pernah ditegur oleh Rasulullah, sekalipun tidak pernah. Apalagi disalahkan, sama sekali tidak pernah. Tidak seperti kita. Kalau terhadap pembantu, terhadap buruh kita, suka ngomeng, suka menyalahkan dan seterusnya. Rasulullah tidak pernah. Ini menunjukkan bahwa Anas melayani Rasulullah itu benar. Jadi karena saking pinternya Anas, sehingga sampai tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Anas ini mendapat doa dari Rasulullah, tawil umrahu, ya Allah panjangkan kelah umurnya Anas. Hampir 200 tahun umurnya Anas ini. Wawasai rezekinya luas karena ya Allah kaya raya Anas ini. Kambingnya tidak bisa ngitung, untanya tidak bisa ngitung, sapinya nggak bisa ngitung, tidak tahu berapa jumlahnya. Memang ditaruh di padang pegunungan, tidak pernah. Dan yang ketiga, waqtir auladah, ya Allah perbanyaklah anaknya Anas. Banyakkanlah ya Allah anaknya Anas. Anaknya Anas itu sudah menjadi satu kampung.
lebih dari 200 di satu kampung. Ketika ada wabah taun yang seperti sekarang namanya corona ini, itu mati 50%. Jadi anak 100 tinggal 100. Masya Allah. Anas itu melayani Rasulullah sejak kecil. Sejak umur berapa lah, masih remaja lah, kacung-kacungan. Diantarkan oleh ibunya, ya Rasulullah, ini anak saya. Saya suruh melayani Rasulullah, entahlah suruh Rasulullah nyuruh apa, terserah. Sehingga ngikut Rasulullah, membawakan siwaknya, menyiapkan tempat air wudhunya, begitu. Anas bin Malik ini menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa Rasulullah yang terakhir kepada Anas. Jadi pertama, panjangkan umurnya, luaskan rezekinya, banyakkan anak-anaknya. Yang keempat, adkhilhul jannah, masukkanlah ya Allah Anas ke dalam surga. Masya Allah. Begitu. Melayani Rasulullah dengan ikhlas hati, dengan sepenuh hati. Tidak pernah melakukan kesalahan atau terlambat. Tidak pernah. Rasulullah berkata, wa tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Wahai orang Islam yang sudah akal balik, yang puasa, sahurlah kalau puasa itu. Karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Barokah itu apa? Barokah itu tambahnya kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita memberi salam, assalamualaikum mesti warahmatullah wabarakatuh. Di samping rahmat Allah, keselamatan Allah, ditambah berkah dari Allah. Ada orang yang menyepelekan barokah gopo. Tambahnya kebaikan itu namanya barokah. Ya, kecuali orang tidak pernah ngaji. Ya, terserahlah mau komentar apa. Ya, tidak ngerti. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan disepakati sahihnya. Muttafaqun alaih. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa an Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu qala, jadi yang dimaksud tasahur, sahur adalah makan pada waktu sahur. Waktu sahur itu ya sebelum fajar, sebelum sedikitnya salat fajar muncul. Dengan apa? Dengan makanan atau minuman, walaupun hanya seteguk air. Karena itu adalah makanan yang berkah. Jangan sampai ditinggalkan tidak sahur. Karena di dalam waktu sahur, pada saat sahur itulah adalah waktu di mana rahmat Allah diturunkan. Jadi sepertiga malam yang akhir itu ya waktu sahur. Katakanlah jam 3. Kalau kita bagi malam itu mulai isya, katakanlah isya jam setengah 7 atau jam 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. 9 jam itu berarti dibagi jadi 3. Sepertiga malam itu berarti jam 4, jam 3, jam 2. Iya. Kalau tengah malam sepertiga kedua adalah jam 1, jam 12, jam 11. Kalau sepertiga yang pertama adalah jam 10, 9, dan 8. Jadi malam itu dimulai dari isya. Sehingga kalau kita melakukan sholat malam, itu habis sholat isya, jam 7 sudah boleh. Ya seperti kita tarawih ini.
Kita tarawih ini kan tidak ada kita tarawih yang jam setengah 12 atau jam 12 malam. Ya habis isya. Tapi itu sudah boleh dilakukan sholat malam. Kalau di Masjidil Haram zaman saya dulu masih mondok di sana, tarawih itu 1 juz tiap malam. Dan tarawih itu 2 jam lebih. Habis isya itu sudah tarawih, habis isya, tarawih itu 2 jam. Kadang lebih, 2,5 jam kadang. Kemudian nanti setelah jam 12, itu 3 juz. Tapi itu dimulai malam selikur atau malam 21. 3 juz bahkan lebih. Sehingga sampai menjelang subuh. Artinya masih ada waktu sahur. Jadi di Masjidil Haram itu tarawih khatam 2 kali. Yang habis isya itu 1 kali dalam 1 bulan. Yang setelah tengah malam itu 1 kali. Karena hanya 10 malam. Kadang-kadang cuma 9 malam. Maka bacaan tiap malam itu mesti 3 juz atau lebih. Nggak tahu itu, masih ada yang setelah jam. Tidak ada. Hah? Ya, qiyamul lail memang. Jamaah. Jadi jamaah. Jamaah masih ada. Cuma tidak 3 juz. Wah memang capek sekali. Capek sekali itu. Tapi nikmat. Sebab ibadah di Makkah itu tidak seperti ibadah di sini. Kalau di sini sholat itu kesusu nang wis ya. Ojo wis nang wis ngono. Tapi kalau di Makkah tidak ingin begitu. Mendengarkan suaranya imam itu Masya Allah. Nikmatnya luar biasa, lebih nikmat mendengarkan itu daripada mendengarkan musiknya. Siapa Umairah Mata? Tapi hanya khusus bulan Ramadan. Jadi ketika orang-orang ulama Makkah yang kebanyakan mayoritas Wahabi itu mengecam bid'ah sampai tidak karu-karuan, ahli bid'ah macam-macam, ahli nar, dolalah dan sebagainya. Tapi dia melakukan sembahyang sunnah jamaah di Masjidil Haram dan itu setelah taraweh. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, melakukan bid'ah sendiri. Banyak hal-hal yang dikecam oleh orang-orang ya seperti itulah. Seperti katakanlah usolli saja dikecam bid'ahnya habis-habisan. Tidak ingat kalau dia mengadakan suatu acara pengajian ada qiraah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz siapa. Setelah selesai baca Quran mesti diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Habis membaca Quran Shadaqallahul Azim itu tidak pernah. Ya memang boleh dan bagus, tapi itu bid'ah. Nah, makanya bid'ah menurut kalangan Ahlussunnah ada 5 macam. Ada bid'ah hasanah, ringkasnya ada 2. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Kalau semacam itu ya hasanah saja lah. Makanya jangan ngawur mengertikan bid'ah itu. Ada lagi dikecam. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah.
Kalau baca Quran itu baca auzubillah. Jadi kalau sampai ceramah dalilnya adalah begini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussalah. Rasulullah tidak pernah kalau istimbat hukum itu dimulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, tidak pernah. Ya qala Allah Ta'ala, begitu saja cukup. Tidak usah auzubillah. Nah, bagaimana kalau kita memulai Al-Quran? Kalau membaca Quran biasa untuk bacaan, zikir, itulah wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Pakai auzu. Jadi kalau kita istinbat mengeluarkan dalil setelah menerangkan hal-hal apa, begitu dalilnya apa, ya cukup qala Allah. Dan sebaiknya ada adabnya menyebut Allah itu harus sebutkan sifatnya. Itu termasuk adab terhadap Allah. Qala Allah Ta'ala. Begitu. Jadi adab itu kan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap malaikat Allah, terhadap orang mukmin. Ada adabnya semua. Wa an Zaid bin Sabit. Lantas ceritakan saking Zaid bin Sabit, salah seorang sahabat yang paling ahli dalam bidang faraid adalah Zaid bin Sabit. Bahkan Zaid bin Sabit ini salah satu sekretaris wahyu, penulis Al-Quran. Aqra'ukum bi kitabillah Zaid bin Sabit. Meskipun banyak lagi lainnya saya. Radhiya muka-muka ridho sapa Allah Gusti Allah anu saking Zaid. Qala dawuh sapa Zaid, tasakharna sahur sapa ingsun ma Rasulillah sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari sahur semakum namo kok keri-keri ngadeg kita ila salat maring salat. Mari sahur terus salat. Kila ditanyakan dan ucapakan itu sama dengan ditanyakan. Kam kana bainahuma? Kam iku pira kana ana apa tasakharna sumakumna? Kam iku pira kana ana sapa Kanjeng Nabi ngono. Kami kupira atau ditanyakan kami kupira kana ana sapa Kanjeng Nabi bainahuma ing dalem antarané sahur lan salat. Qala ngucap sapa Zaid bin Sabit khamsuna ayatan. 50 ayat. Agak panjang. Habis sahur sampai sholat. Itu kira-kira membaca surat 50 ayat. Muttafaqun alaih. Nah, pada waktu sahur ini adalah waktu yustajabu fihi du'a. Waktu di mana pada waktu sahur itu doa dikabulkan oleh Allah. Maka jangan lupa berdoa pada waktu sahur itu. Ini artinya bukan habis sahur, cuma selama waktu sahur itu waktu mustajabnya doa. Jadi jam 2 atau jam 3 sampai subuh jam 4. 3 jam itu waktu mustajab. Sebab hadis lain menyebutkan yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala bin nisfil lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia
Artinya rahmat Allah diturunkan ke dunia yang paling bawah, ke langit yang paling bawah dengan bumi. Wa yunadi munatin, kemudian ada malaikat yang mengumumkan, hal min mustaghfirin, adakah orang yang minta ampun? Wow, birolah. Allah akan mengampuni. Allah memanggil, mengumumkan kepada umat Islam, kalau sudah jam 3 malam itu, hal min mustaghfirin, adakah orang yang minta ampun? Wow, birolah, maka akan saya ampuni. Dan seterusnya dan seterusnya. Hal min sa'ilin, adakah orang yang minta apa saja? Fa'udiyah, maka akan aku beri. Itu saat-saat mustajab. Kemudian sahur, dengan makan pada waktu sahur itu akan menambah kesehatan dan semangat. Sehingga persiapan untuk menyambut sholat subuh itu sudah jelas, tidak akan ketinggalan. Inilah arti yang disebut fa'inna fis sahuri barokah. Di sahur itu tambah kebaikan-kebaikan yang banyak. Pertama, doa waktu sahur mustajab. Yang kedua, menambah kekuatan, kesehatan, dan semangat ibadah. Ketiga, apa itu? Ya, mempersiapkan sholat subuh dengan jamaah. Jadi berkah secara jasmani maupun berkah secara rohani. Wa Nabi Hurairah ta'ala menceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang disebut Al-Muksirin, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Al-Muksirun atau Al-Muksirin fi riwayatil hadis. Karena apa? Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar sedikit, jauh dibandingkan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah tidak kerja, dia ada di pondoknya Rasulullah, yaitu di serambi masjidnya Rasulullah atau Suffah. Disebut Ahlus Suffah, orang yang hidup matinya, makan dan tidaknya terserah Rasulullah, pasrah kepada Allah. Makanya Rasulullah itu kalau makan atau masak, keluarganya itu ya secukupnya, kalau dimasak rasa lebih diberikan orang-orang di pondok di Sumpah itu. Nah, sementara sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, itu banyak kerja, kalau pagi ke pasar, dagang, berniaga. Tapi kalau Abu Hurairah tidak, selalu mengikuti Rasulullah. Sehingga banyak hadis yang dia terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sokhor, orang dari Yaman, mondok di pondoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman Rasulullah sudah ada banyak orang mondok. Jangan mondoknya para sahabat tidak sama dengan kita. Ada yang mondok itu sampai 3 hari di situ, ingin mendapatkan. Ada yang hanya sebentar. Kalau sudah didhawuhi Rasulullah sudah. Ada yang hanya dapat didhawuhi Rasulullah 1 kata saja sudah pulang. Nah, kalau Abu Hurairah ini lama, sampai menjadi kepala pondoknya Rasulullah ya Abu Hurairah. Bukan karena pinternya, bukan karena, cuma karena dia banyak meriwayatkan hadis, berarti banyak bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, apa yang ia dengar itu dia tidak pernah lupa. Karena apa? Berkah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Asalnya Abu Hurairah itu mengeluh kepada Rasulullah, Rasulullah saya ini baca lupa. Apa yang Rasulullah katakan itu saya hafalkan terus, kok baca yang sering lupa saja. Kemudian Rasulullah begini Abu Hurairah. Rasulullah menggelar serbatnya di atas pangkuannya. Kemudian berdoa. Setelah berdoa kemudian serbatnya itu Abu Hurairah disuruh maju. Kemudian serbatnya itu ditutupkan ke dadanya Abu Hurairah dan mukanya ditutup, dikemulkan begitu. Kemudian diambil lagi oleh Rasulullah. Setelah itu tidak pernah Abu Hurairah ini lupa sepatah kata pun apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang, saya tidak pernah tahu atau riwayat doanya Rasulullah itu gimana lafadznya. Saya sebetulnya kepingin sebab anak saya di sini Masya Allah mudah lupa. Dan anak-anak saya sedang menghafalkan Al-Quran. Saya kasihan kalau lupa mengingat-ingat sampai geblok-geblok bantal, geblok-geblok. Kalau saya punya doanya itu pasti saya jazakan kepada anak-anak saya. Saya terapkan pada anak-anak saya. Masya Allah. Doanya itu tidak pernah hanya didoakan begitu saja oleh Rasulullah. Dan doanya gimana? Tidak pernah saya tahu riwayatnya. Abu Hurairah sendiri mungkin dia nggak dengar ya. Tidak diriwayatkan. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man sabane wong bahasa Indonesianya barang siapa. Man barang siapa qama kang sembahyang sunat bengi sama man. Qama itu qiyamul Ramadan. Sembahyang sunat malam. Termasuk di dalamnya taraweh. Taraweh kan sembahyang sunat malam. Ramadan dalam bulan Ramadan. Barang siapa yang sembahyang sunat malam di bulan Ramadan, imanan krana arek iman. Iman itu apa? Ai tasdiqon biwa'dillahi ta'ala. Membenarkan, percaya dan membenarkan akan janji Allah. Wahtisaban. Lan ngalap ganjaran. Ganjaran ingin mendapatkan pahala dari Allah itu ihtisab. Ghufira maqadir sempura sapalahu man sapalahu ketiman ma ing dosa takota makan dingin apa mak minta bisa saking dosane man dosane wong maksudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan barang siapa yang sembahyang malam di bulan Ramadan karena iman dan karena Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tanpa tobat, tanpa minta ampun, kita sudah diampuni oleh Allah atas dosa-dosa kita. Jadi merupakan kafarat lidzunub. Sembahyang malam itu menjadi penebus terhadap dosa atau penghapus terhadap dosa-dosa. Jadi catatan dosa selama ini dihapus. Oleh karena itu dianjurkan sekali untuk malam-malam Ramadan itu melakukan sholat sunnah. Apalagi untuk mendapatkan yang disebut Lailatul Qadar. Dan tidak ada Naharul Qadar. Siang Qadar tidak ada, tapi malam Qadar ada. Dan dalam Lailatul Qadar itu tudha'afus sawabul amal. Dilipat gandakan pahalanya amal ibadah kita. Dilipat gandakan amal-amal perbuatan baik kita sampai kepada alfu syahr.
1000 bulan. Sampai sama dengan beramal 1000 bulan. Masya Allah. 200 tahun ya, kurang lebih ya. 1000 bulan. Berapa? 12. 1000 bulan. Bila bagi 12. Hitung di situ di HP. Nah, habis. Ya, pulau apa lagi 1000 bulan toh. Tahunnya itu berapa? Sehingga orang Qiyamul Lail itu tidak sama. Di Masjid Nabawi, di mana imamnya adalah Imam Malik yang mempunyai mazhab Maliki. Itu kalau sembahyang malam di Masjid Nabawi itu 36 rakaat. 36 rakaat. Tetapi menurut mayoritas ulama disunahkan 20 rakaat. Seperti yang kita lakukan. Seperti yang kita lakukan. Dan yang memulai adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sembahyang tarawih itu adalah Sayyidina Umar yang memulai 20 rakaat. Ditambah witir. Sehingga kalau orang menentang tarawih 20 rakaat, tantanglah Sayyidina Umar. Berani kamu seandainya kamu hidup di masa Sayyidina Umar. Tepas lehermu dengan pedangnya. Jangankan kamu manusia, setan saja itu takut dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar lewat di satu jalan, setan ada di depannya, lari dia. Nyelintong, tidak berani ketemu Sayyidina Umar. Hebatnya begitu Sayyidina Umar itu. Sampai Nabi Muhammad SAW berkata, "Lau kana ba'di nabiyan, lakana Umar." Seandainya sesudah saya masih ada Nabi, pasti Umar lah yang jadi Nabi. Bukan Abu Bakar. Makanya polse hukum, kebijakan dan kebijaksanaan hukum itu Umar, Masya Allah, luar biasa. Contohnya, habis tawaf, dulu sembahyang sunat, bebas saja setelah tawaf. Tapi Sayyidina Umar usul, seandainya habis tawaf ini di Ka'bah ini kita terus sholat di belakang makam Ibrahim kan, ya sambil mengenang Nabi Ibrahim pendiri Ka'bah itu. Dibenarkan oleh Allah. Akhirnya diperintahkan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musholla. Makam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim itu tempat di mana Nabi Ibrahim mempunyai tangga, tapi berupa batu tangganya ini untuk membangun Ka'bah. Dan batu yang jadi tangga itu bisa naik sendiri tanpa diganjel. Bisa naik ke atas. Ya seperti hidrolis gitu kalau kita umpamanya melihat tukang-tukang sekarang itu. Nah, saudara, bagaimana Sayyidina Umar? Zaman Nabi Muhammad SAW rumah tidak ada kamarnya. Jadi rumah itu ya blong-blongan. Kemudian Sayyidina Umar ini yang usul supaya ada hijab Rasulullah. Jadi tamu yang datang itu tidak langsung melihat dalamnya rumah, seluruh isi rumah kelihatan semua, termasuk gombal-gombal mukio umpamanya di dalamnya. Atau malah bahkan istri Rasulullah ada di dalamnya, kan tidak enak. Maka turunlah ayat hijab. Ya, turunlah ayat perintah Allah supaya membuat kamar, membuat hijab. Begitu. Zaman jahiliyah rumah di Arab itu bulat. Zaman jahiliyah
Rumah-rumah di negeri Arab itu bulat bentuknya. Seperti orang Papua gitu loh, orang Irian. Kan bulat-bulat rumahnya. Nah, ada rumah persegi empat itu Ka'bah itu. Itu yang pertama ada bangunan segi empat. Orang Arab tidak mau bikin rumah segi empat. Mengapa? Karena masih hidup kok sudah seperti dikubur. Karena kuburan yang lahat itu segi empat. Jadi kalau kita bikin rumah persegi empat, ya belum mati kok sudah dikubur. Ya. Sudah masuk dalam liang lahat. Begitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan orang yang mau taraweh atau qiyamul lail. Di Iran itu tidak ada taraweh. Jadi sembahyang sendiri-sendiri. Tidak ada satu masjid penuh taraweh seperti di kita atau seperti di Masjidil Haram, tidak ada. Kalau mau taraweh ya sendiri-sendiri. Ini negeri Islam, negerinya para mullah. Hah? Jadi masalah tarawih yang jadi heboh, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Itu sudah masalah yang disengaja dihembus-hembuskan orang yang tidak senang begitu saja. Ulama siapapun tahu, meskipun ulama Muhammadiyah maupun ulama Ahlus Sunnah tahu. Ulama Islam, ulama Ahlussunnah tahu Rasulullah SAW sholat tarawih berjamaah itu tidak 1 bulan penuh kok. Hanya beberapa kali saja. Yang 8 rakaat itu, setelah itu dilanjutkan sendiri-sendiri di rumah. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi melanjutkan di rumah itu sampai 20 rakaat. Itu riwayat Ibnu Abbas. Tapi yang kelihatan di Masjid Nabawi itu hanya 8. Dan itu tidak tiap bulan, tidak tiap malam. Mengapa ada tiap malam sembahyang tarawih terus? Apakah itu tidak bid'ah? Kalau ingin persis seperti Nabi, ya jangan begitulah. Yang namanya ibadah sunnah itu fadhailiyah, hal-hal yang bersifat keutamaan. Jadi apa yang dikatakan oleh sebagian ulama as-sawab biqadri ta'ab, pahala itu tergantung jerih payahnya. Jerih payahnya sedikit kok sama pahalanya dapat banyak. Ya tidak mungkin orang yang tarawih 8 rakaat dibanding 20 rakaat. Ya lebih banyak yang 20 toh. Bagaimana tambahan masih berapa rakaat itu? Kecuali orang yang uzur, masalahnya sudah tidak kuat, berdiri lama. Seperti saya ini tarawih sekarang tahun ini malah tidak kuat. Saya tarawih hanya dengan duduk, tapi tetap saya membaca Quran 1 juz untuk tarawih itu. Nah, jadi sholat tarawih itu menurut pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu sudah zaman Muawiyah, Bani Umayyah yang menjadi raja, itu di Madinah 36. Tetapi menurut jumhur, apa itu? 20 rakaat. Sebenarnya tidak ada riwayat yang melarang lebih dari 10. Tidak ada riwayat yang melarang lebih dari 10 rakaat, itu tidak ada. Tidak ada. Seandainya ada, pasti Sayyidina Umar tidak akan melakukan. Padahal Sayyidina Umar mengumpulkan manusia di Masjid Nabawi untuk sholat menjadi satu. Diimami 1 orang. Sebelumnya sembahyang sendiri-sendiri di Masjid Nabawi itu. Kemudian oleh Sayyidina Umar dikumpulkan menjadi 1 dan sholatnya tarawih 20 rakaat. Dan situlah para sahabat mengikrar, menerima.
Apakah Sayyidina Umar berbuat menyalahi syariah? Tidak. Atau menyalahi sunnah? Tidak. Karena Nabi Muhammad SAW telah menegaskan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hadis lain menyebutkan, iqtadu birrajulaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutlah dengan dua orang sesudah saya, dua orang laki-laki sudah saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan Sayyidina Umar tarawihnya 20 rakaat. Kaum muslimin, para santri yang berbahagia, apa saja dibuat ramai di Indonesia itu. Ibadah dibuat ramai, tarawih dibuat tarawih. Sampai pembatasan corona. Pembatasan apa? Cara dibuat ramai. Kok senang dengan perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak membawa manfaat? Heran. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam 4, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan diriwayatkan oleh ulama Imam Sittah. Tapi lafadznya beda, ada yang mangkoma, ada yang mansoma. Ada mansoma Ramadan imanan wahtisaban, ada yang mangkoma Ramadan imanan wahtisaban. Saya rasa cukup sekian, insyaallah besok akan masuk kepada hadis berikutnya. Wassallallahu ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, salimna Ramadan wa salim Ramadan alana, salimna Ramadan wa salim Ramadan alana. Allahumma salimna wa ahlana wa auladana wa banatina wa dhurriyyatina ya Allah, min jamil bala wal waba, khususnya ba'i corona. Allahumma ya Allah, ba'id bainana wa baina waba'i corona. Allahumma ba'id bainana wa salimna ya Allah wa salim ahlana wa aladana auladana banatina min waba'i corona. Allahumma as-sihhah wal quwwah nasya'atul ibadah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.